Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bu Ros? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Sintia Oh, juga? alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Ya, Oke, Bu. Oh iya, belakangan ini em, mungkin ada kejadian-kejadian yang Bu Ros alami dan memang itu berkesan mungkin Bu atau menyenangkan untuk Ibu. ini minggu lalu itu kan peringatan ini ya, 17 Agustus lah. Ya, kita di sekolah itu sama-sama merayakan ya pertandingan dengan meriah ya. Jadi sangat berkesan karena di situ ada keakraban juga antara kita ya, teman dengan teman, kita juga dengan siswa, betul-betul melupakan tugas-tugas yang menumpuk. Siswa juga sama lupa dengan tugasnya, kita pun mungkin sama, kita betul-betul larut di lapangan ya Bu Sintia, jadi ya itu Oke. ternyata sangat berkesan ya, membahagiakan. Oke. Jadi, satu hari betul-betul kita lupa dengan tugas ya, Bu, ya. Iya, betul. Jadi itu sangat berkesan sekali untuk untuk Bu Ros ya. Oke, luar biasa Iya sekali Bu Ros. Oke, iya Bu Ros, sesi coaching ini akan bersifat rahasia ya, Bu, ya. Yang iya. artinya hanya akan, saya dan Bu Ros yang tahu semua prosesnya. Nah, Bu, dalam waktu yang singkat ini, apa yang akan dibahas dalam sesi coaching kali ini, Bu? Ini Bu, ya saya itu sangat prihatin ya dengan, ada beberapa kejadian yang mengarah pada tindak bullying ya di sekolah kita, di anak-anak ya. Kok semakin hari, sepertinya semakin agak parah ya dan ini mungkin, kita harus, cepat-cepat ya mencari solusinya untuk menghentikan, proses bullying ini Bu. Oke. Berarti, yang akan kita bahas di sesi coaching kali ini adalah cara untuk menghentikan bullying di sekolah, itu ya, Bu, ya? Iya, betul Bu. Oke, siap. Oke. Oke, kita, coba, cek situasinya ya, Bu, ya. Jika nanti ada skala, Bu, skala 1 sampai 10, 1 itu untuk, tidak penting, 10 itu untuk sangat penting. Nah, seberapa penting, Bu, topik ini untuk dibahas. Ya ya kalau saya berpikir sih mungkin sekitar skala 8 ya. Bahwa Oke. kejadian bullying ini, adalah kejadian yang sangat penting untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya, Bu. Meskipun ya sebenarnya saya juga nggak tahu ya harus bagaimana menghentikan bullying ini. Oke, meskipun Ibu tidak tahu bagaimana Iya. caranya, tapi, Ibu rasa ini penting untuk dibahas ya, Bu, ya? Iya, Oke. Lalu apa kekuatan yang Ibu miliki untuk bisa, mencapai keinginan Ibu ini? tentang bullying ini memang sangat penting dibahas karena saya lihat ya, apa ya, akibatnya itu sangat luar biasa. Ini menimbulkan trauma tersendiri ya buat anak yang mengalami, bullying. Kemudian yang pembulinya sendiri nanti juga tidak merasa hal itu adalah sesuatu yang salah ya, jadi mereka melakukannya seperti hal yang biasa saja. Kekuatan yang saya, miliki ya, ada beberapa teman yang sudah mulai peduli dan mau membantu dan juga, sudah mulai ikut serta, Bu. Bagi saya ini adalah sesuatu apa ya, support yang sangat baik untuk memulai menghentikan bullying ini. Oke, jadi Ibu punya teman yang sudah mulai peduli ya, Bu, ya, dan mau, Iya bersedia untuk support, terkait, keinginan atau rencana Ibu ya? Oke. iya. Lalu apa yang Ibu lihat, dengar dan Ibu rasakan jika seandainya ya, Bu, ya, keinginan Ibu, harapan Ibu dan rencana Ibu ini bisa tercapai, Ibu bisa menghentikan bullying di sekolah? Ya, tentu saja saya mungkin akan sangat merasa bahagia ya, Bu, dan Mhm. bersyukur karena bisa berkontribusi untuk sebuah perubahan yang positif dan juga mungkin menolong, anak-anak yang mengalami bullying ini dan juga menolong juga si pembuli sendiri ya, karena
si Oh, pembuli juga sebenarnya harus kita tolong ya, karena iya. jangan sampai dia berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa dan tidak salah gitu. Oke, merasa bahagia dan bersyukur ya, Bu, ya, Iya, bisa membantu baik betul. itu korban maupun pelakunya sendiri, si Iya pembulinya itu betul, sendiri ya, Bu, ya? iya. Oke. Eee, Kendala apa, Bu, yang sekarang Ibu hadapi untuk bisa mencapai rencana itu, Bu Ros? Karena mungkin, bullying ini belum mendapatkan perhatian yang serius ya, Bu Cynthia. Jadi, kadang saya lihat ada siswa yang mengalami bullying ini takut untuk melapor gitu ya, Mhm. takut untuk berbicara dan juga kendala yang lain, tidak semua guru mau terlibat gitu, Bu. Oke, adanya ketakutan dari siswa untuk melapor dan belum semua guru ikut mau terlibat ya, Bu, ya? Iya Oke. betul. Terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan ini, Bu? Satu mungkin, saya, mensupport anak dengan membuat sebuah ya semacam forum lah, sehingga anak itu Oke. berani melapor ya. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya harus mengedukasi ya, mensosialisasikan tentang bullying ini pada semua warga sekolah, pada guru, pada siswa, dan pada semua, warga sekolah termasuk stakeholder sendiri ya. Kemudian yang ketiga mengajak secara aktif ya, tentang bullying ini. Oke, jadi akan membuat forum, yang kedua akan mensosialisasikan, yang Iya ketiga akan, mengajak semua stakeholder sekolah ya, Bu, ya, untuk bisa iya lebih aware dengan, betul betul. isu ini, ya. Jika seandainya, Bu, Ibu harus melibatkan gitu ya, banyak orang untuk proses, mencapai perencanaan atau mencapai keinginan Ibu ini, siapa saja yang mungkin akan bisa Ibu libatkan untuk mencapai rencana ini, Bu? Tentu saja yang pertama stakeholder ya Bu Sin, ya Hmm. seperti ya tentu dimulai dari kepala sekolah ya, kemudian para wakasek ya, kemudian guru-guru yang biasanya mungkin bersinggungan dengan siswa secara mental, itu mungkin guru BP ya, guru BP, guru BK lah kalau sekarang mah istilahnya. Setelah itu para wali kelas ya, kemudian semua guru mata pelajaran tentu saja ya. Dan Oh, ini, memang membutuhkan perjuangan yang luar biasa ya Bu Sin, karena melibatkan semua warga sekolah. oke, yap. Jadi akan membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa ya, Bu, ya, karena Iya melibatkan banyak orang, termasuk hampir seluruh seluruh stakeholder iya, sekolah ya, Bu, ya? Oke, betul. siap, Bu, rencana awal yang sangat bagus, Bu. Iya Oke, betul. eee, selain rencana yang tadi sudah Ibu lakukan gitu ya, melibatkan banyak orang termasuk stakeholder, mungkin ada nggak, Bu, rencana lain sebagai langkah awal yang pasti yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya harus membuat, kampanye ya tentang, dampak buruk bullying ini ya. Sehingga, dari kampanye ini, saya harapkan ya, semua, warga sekolah, stakeholder, guru, maupun anak-anak tahu ya bahwa bullying itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh terjadi, tidak boleh dialami, dan tidak boleh dilakukan. Oke, siap. Tambahan langkah yang, sangat luar biasa menurut saya ya, Bu, ya, dari rencana Iya. ini. Nah, lalu apa, Bu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, sekarang? Mungkin saya harus membuat program dulu ya, Bu Sin, tentang edukasi anti bullying ini. Oke. Setelah membuat program yang, optimal lah, kemudian saya baru, mengajak teman-teman guru ya untuk ikut Mhm. serta, sesuai dengan apa yang saya programkan. Setelah itu, tentu harus ada langkah membuat forum ya untuk, korban supaya berani berbicara, Bu Sin, ya. Oke, Karena siap. kalaupun kita memberikan edukasi, sementara anak tidak diberi wadah yang mungkin harus sedikit privat ya, anak bercerita supaya berani gitu. Mmm, Saya kira bullying ini mungkin tidak akan putus ya rantainya kalau anak tidak mau bercerita, oh, terutama ini si korbannya. oke, siap. Jadi tadi ketika saya simak ada 3 ya, Bu, ya?
Iya betul. Membuat program edukasi, mengajak guru, dan membuat, forum untuk korban berani bercerita ya, Bu, ya. Nah, dari 3 yang sudah Ibu sebutkan, prioritas kira-kira gimana yang akan menjadi sebuah prioritas dalam, rencana yang akan Ibu lakukan? Tentu, saya memprioritaskan harus banyak, guru yang terlibat ya. Mengajak dulu guru yang terlibat, ya termasuk stakeholder tentu saja dan Oke. warga sekolah, baru saya membuat program edukasi, setelah itu membuat forum ya untuk, apa ya, membuka supaya anak-anak yang korban atau temannya itu bercerita, karena boleh jadi ya Bu Sin, Mhm, si anak mungkin nggak berani cerita ke kita, tapi dia ceritanya ke anak yang lain gitu. Nah, mhm. diharapkan anak yang lain ini yang tahu kejadian berani menyampaikan gitu. Nah, kalau mereka itu berani menyampaikan tentu saja harus kita fasilitasi ya, yaitu Oke, dengan forum ini. oke. Jadi pertama nantinya mengajak dulu ya, Bu, ya, mengajak Iya, banyak guru betul gitu ya, mengajak banyak betul. pasukan untuk bisa Iya, banyak terlibat ya, Bu, ya, lalu iya membuat betul. program, barulah membuat forum untuk, tadi pengaduan ya, Bu, ya. Oke, Pengaduan, ya. untuk langkah tersebut kira-kira kapan Ibu akan memulai? Kalau saya sih berpikir harusnya mulai minggu depan kali ya. Sekarang kan Mmm, saya baru bercerita dulu nih ke Ibu mhm ya, yang sebagai, apa istilahnya itu, pasukan pertama ya, untuk saya ajak, berkolaborasi ya. Semoga setelah ini bertambah gitu. ah, Nah, mulai minggu depan mungkin Bu Sin ya, jadi ya karena tindakan bullying ini sudah sangat mengkhawatirkan, mungkin kita tidak boleh menunda-nunda lagi ya. mmm. Oke, jadi akan dimulai dari minggu depan ya, Bu, ya, dan nggak boleh Iya, ditunda-tunda. Siap, Bu, betul. oke. Dan lalu bagaimana, Bu, cara, Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu buat tadi? Tentu saja keberhasilan yang maksimalnya mungkin sudah tidak ada lagi ya bullying Mhm, di sekolah kita atau sekolah-sekolah yang lain. Tapi minimal, terjadi penurunan lah ya kasus gitu ya, semakin hari harus semakin menurun gitu. Sampai, di suatu titik di mana sudah tidak ada lagi ya. Kemudian, keberhasilan yang lainnya mungkin saya lihat nanti si anak yang semakin berani sebagai mhm. korban atau temannya itu untuk bercerita gitu. Karena kan tidak mungkin kita tahu, kalau tidak ada yang memberikan informasi gitu. Jadi bagi saya itu adalah dua dua, keberhasilan ya, menurunnya atau sampai tidak adanya lagi bullying, yang kedua anak berani bercerita, itu adalah sebuah keberhasilan juga. Siap. Jadi cara mengukurnya dengan tadi melihat penurunan atau bahkan tidak ada sama sekali ya, Bu, ya, dan Iya semakin banyaknya betul, siswa yang bercerita. iya Siap, Bu Ros, luar biasa. Tapi iya. pasti ya, Bu, ya, dalam sebuah pelaksanaan, dalam sebuah rencana akan menghadapi sebuah rintangan atau hambatan gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ketika menghadapi rintangan itu, Bu? Eee, kalau planning yang sekarang, tidak berhasil atau Mhm, katakanlah keberhasilannya itu sangat sedikit, ya mungkin akan saya coba untuk mencari cara lain ya, Bu, untuk, membuat rencana yang lebih pasti ya, yang lebih baguslah dari yang rencana ini. Tapi mungkin belum saya ceritakan ke Ibu ya, mhm. supaya yang rencana ini saya lihat berjalan dulu atau tidak. Dan selama rencana ini masih tetap berjalan, ya saya tetap, akan menjalin komunikasi dengan, semua guru dan stakeholder ya, supaya, masalah-masalah yang mungkin nanti muncul itu agar secepatnya teratasi. Oke, siap. Jadi menyiapkan rencana lain sebetulnya ya, Bu, ya, dan tetap Betul betul, mengkomunikasikan dengan ya. guru dan stakeholder lain. Oke, Bu. Lalu, seberapa besar komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Sebenarnya ini adalah sebuah rencana yang saya harus komitmen sangat ya, mungkin kalau dalam, persentase ya saya harus 100% ya, Bu, ya, karena Oke. tentang bullying ini, nanti itu efeknya luar biasa ya ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak mendapatkan suatu tindakan bullying, kemudian dia tidak ditolong, kemudian tidak dihentikan, bukan hal yang tak mungkin si, yang mengalami ini menjadi pembuli berikutnya. Jadi kalau kita, saya tidak berkomitmen secara penuh untuk, mengatasi ini,
ya mungkin tentang bullying ini tidak akan putus ya rantainya, akan terus berlikas seperti itu, bisa jadi akan terbawa di kehidupan mereka mendatang, misalnya Oke. sekarang di SMK, bisa jadi nanti di tingkat perkuliahan, seperti yang Mhm. kita lihat ya Bu Sin, kasus-kasus yang Mhm. mohon maaf gitu ya, perpeloncoan di tingkat Mhm. mahasiswa, mahasiswa senior pada junior, sampai di instansi seperti di mohon maaf juga ya kalau saya sebutkan, Mhm di mhm. TNI kan itu ada ya, si juniornya itu sampai ya, amit-amit ya sampai meninggal. Nah itu boleh jadi ini sebenarnya latar belakangnya dari kejadian dulu ini gitu. Oke, iya siap. Jadi komitmennya harus 100% ya, Bu, Iya ya? betul. Lalu, Bu, siapa nih, Bu, yang bisa membantu mungkin atau men-support Ibu untuk tetap menjaga komitmen itu, Bu? Yang pertama tentu rekan dulu ya, rekan sejawat, senior atau junior, Mmm. kemudian berikutnya adalah stakeholder ya, berikutnya semua warga sekolah, dan yang terakhir tentu anak pun harus, membantu ya, tidak mungkin saya bergerak, tapi kalau anak pun tidak, membantu dalam arti begini Bu Sin, Mhm. misalnya kan dulu kita, ada suatu teori ya, kita Mhm. tidak mungkin bisa melakukan sebuah aksi kalau apa yang akan diberi aksi itu tidak membuka diri gitu. Jadi Mmm. tidak mungkin saya menolong anak kalau anak sendiri tidak mau membuka diri untuk ditolong gitu. Jadi bagi Siap. saya itu dukungan yang harus saya dapatkan gitu. Iya, jadi dari semua stakeholder bahkan sampai si siswanya sendiri ya, Ke Bu, ya? siswanya sendiri, betul Oke. Pusin. Apa yang akan Ibu lakukan ketika rencana ini tercapai tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih, Bu, ke Ibu? Mungkin ya ada ya manusiawi ya kalau kecewa, tapi kan kita apa ya, meluruskan niat lagi bahwa kan apa yang kita lakukan itu untuk generasi mendatang Bos, ya mungkin termasuk nanti untuk anak-anak saya. Jadi bagi saya pujian itu ya, ada, alhamdulillah tidak ada juga tidak masalah. Toh kita Oh. melakukan itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan pujian ya. Oke, luar biasa ya, Bu Ros, ya. Jadi Iya. nggak apa-apa nih, Bu, kalau misalkan nggak ada yang ngucapin terima kasih ya, Bu, ya? Nggak apa-apa lah, namanya kita orang tua ya, mungkin untuk anak apapun dilakukan, toh nantinya juga untuk anak termasuk mungkin nanti untuk anak saya, gitu kan. Iya, Iya. siap. Jadi, memang karena berniat untuk membantu ya, Bu, ya? Iya, Oke. betul. Oke, Bu, apa yang Ibu, akan lakukan untuk tindak lanjut nih, Bu, setelah, sesi coaching ini? Karena saya merasa sesi coaching ini sepertinya akan, sudah bisa diakhiri gitu, karena Bu Ros sudah menyampaikan langkah-langkahnya dengan jelas, rencananya dengan jelas. Iya, tentu saja saya harus serius ya dengan apa yang saya ucapkan dan memantau terus gitu ya. Langkah yang, sudah saya ceritakan secara detail tadi ke Ibu ya, Mmm. mudah-mudahan semua langkah itu bisa terlaksana dengan baik. Artinya ya, saya akan terus memantau perkembangannya dan mungkin ya Bu Sin kalau mungkin nanti saya ada sedikit kendala atau butuh teman curhat lagi ya ceritanya, mungkin saya bisa lagi ya bercerita dengan Ibu ya. Oke, siap Ibu, dengan senang hati ya, Bu, ya. Jadi Ibu akan memantau terus perkembangannya ya, Bu, sekecil apapun. Oke, saya Iya. percaya, Bu, Ibu bisa mengerjakannya dan, jika memang tadi, di tengah jalan Ibu membutuhkan teman lagi untuk berbagi, mungkin bisa kita sama-sama ngobrol lagi ya, Bu, ya. Nah itu Bu Sin, Oke. karena ya terima kasih ya Bu Sin sudah mendukung ya, dengan cara seperti ini saya jujur ya merasa dihargai gitu ya. Oke, Karena, siap. kadang-kadang mungkin mungkin banyak teman juga yang berpikiran tentang hal ini tapi tidak berani mengambil langkah gitu. Jadi hanya dipikirkan aja tidak ada action-nya. Oke, siap Bu Ros, ya. Alhamdulillah Bu Ros, sesi coaching kita sudah selesai. Semoga rencana aksi tadi yang sudah Ibu jabarkan panjang ya, langkah-langkah pasti Iya, termasuk kapan akan memulainya itu bisa membawa sebuah perubahan positif tentang bullying di sekolah. amin. Makasih ya Bu Sin. Ya, sama-sama Bu Ros, tetap semangat dan lanjutkan usahanya ya Bu Ros Ya, ya. amin amin. Terima kasih ya Bu Oke. Sin. Sampai Siap, ketemu saya lagi. akhiri ya, Bu, ya. Saya Iya, akhiri sesi coaching-nya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cynthia, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu, tapi, ada beberapa hal yang mungkin sedang mengganggu pikiran gitu, Bu. Waduh, betulkah? Tapi kemarin-kemarin kayaknya Bu Cynthia kelihatan senang tuh, gembira.
Ada suatu peristiwa yang berkesan atau menyenangkan? Lumayan berkesan ya Bu ya, minggu lalu ya Bu ya, Oh gitu ya, apa iya aja tuh? saat kejadian 17-an Bu, karena memang, itu dirasakan setahun sekali Bu, gitu kan. Ya Iya iya tadi, iya. apa, di mana, kita merasa tidak terbebani tugas sebagai guru gitu kan, kita bisa berekspresi dan kebetulan Bu, saat 17-an saya dan teman-teman itu, jadi juara lomba bakyak Bu, dan dapat uang Waduh, Bu. alhamdulillah. Keren sekali ya, Bu Sin. Aduh sayang sekali minggu kemarin saya ada keperluan ya, jadi saya, kemarin tidak bisa melihat tuh sesi-sesi yang, sepertinya seru ya. Guru-guru main, bakyak, basah-basahan dan sebagainya, luar biasa. Oke Bu Sin, ini adalah sesi coaching bersifat rahasia ya Bu ya? Artinya hanya Ibu dengan saya aja yang tahu semua prosesnya. Nah Bu, dalam waktu yang sangat singkat ini, kira-kira apa ya yang akan kita bahas dalam coaching ini? Saya itu kan Bu, sekarang lagi ikut, program CGP nah Bu ya. Jadi Oh, ya ya kadang ya. saya suka ngerasa keteteran tuh Bu, sama tugas-tugasnya. Nah mungkin Mmm. di sesi kali ini mungkin bisa kali ya Bu ya, kita cari tahu cara agar tugas-tugas saya nggak kelewat dari due date gitu, minimal itulah Bu. Iya iya, pantesan Bu Sin, tadi merasa katanya sangat banyak pikiran ya. Saya Iya. mengerti ya Bu Sin, ya 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 ya. Jadi fokus kita adalah mencari cara ya, agar tugas-tugas calon guru penggerak ini, tepat waktu ya, atau tidak lewat dari due date pengumpulannya. Kalau begitu kita mulai ya perbincangannya. Pertama ya, kalau misalnya, dari ada skala ya, Bu Sin dari 1 sampai 10. Kira-kira menurut Bu Sintia itu seberapa penting nih tentang pemenuhan tugas di CGP ini? Apakah skalanya Mmm, 1, 10 atau gimana tuh Bu Sin? oke, mungkin ada di posisi 9 ya Bu ya, karena saya Iya iya. ngerasa ini penting banget buat dibahas. Iya iya iya. Saya mengerti ya Bu. Kira-kira tapi mengapa ya, penting kita bahas nih hari ini? Karena, apa ya Bros, jika ini tidak jika ini tidak terselesaikan dan saya lalai gitu ya dalam pengumpulan tugasnya, dalam artian saya selalu, lewat dari batas pengumpulan, mungkin di akhir bisa-bisa saya tidak lulus dan merasa perjuangan ini gimana ya, mungkin sia-sia gitu. Jadi sayang aja Bu, kalau misalkan ini nggak bisa selesai sampai Oh nanti waktunya. oh ya iya, apalagi kan pendidikannya cukup lama ya Bu Sin ya, berapa 6 bulan ya kalau nggak salah ya? Iya betul Bu, 6 bulan. Oh, pendidikan 6 bulan, kemudian kan ini untuk dapat jadi CGP ini kan kita apa itu proses seleksinya cukup panjang katanya ya. Kan sayang sekali Bu Sintia itu sudah ya katakanlah mengalahkan mungkin puluhan ribu dari sekian kandidat gitu ya. Dari sekolah Bu Sintia aja saya kira juga banyak tuh yang daftar tapi tidak lulus ya. Nah, kira-kira ya Bu, kekuatan apa yang Ibu punya untuk mencapai ini supaya, tentang pengumpulan tugas supaya tepat waktu itu bagaimana Oke, kekuatannya? sebetulnya, saya, tipikal orang yang memang selalu ingin mau belajar ya, Bu, ya, hal-hal yang baru termasuk ketika, mempelajari materi-materi di CGP itu menarik gitu. Cuma ya itu, Bu, kadang saya punya kekuatan itu di the power of kepepet gitu, Bu, ketika kepepet saya Iya. bisa mikir, saya bisa nyelesain gitu, Bu. Gitu ya. Tapi bagus juga ya ada istilah the power of kepepet ya, daripada sama sekali tidak diselesaikan ya. Nah, apa kira-kira yang Ibu lihat, dengar, dan rasakan jika seandainya ini tercapai? Jika saya bisa, selesai, menyelesaikan ini sampai akhir ya, Bu, ya. Iya. Mungkin saya akan merasa sangat bahagia, bersyukur, dan melihat banyak orang yang, apa ya, menanti mungkin ya, menanti sebuah pergerakan saya gitu ya, untuk, Iya. melakukan sebuah perubahan kecil minimal di sekolah. Yang jelas, kalau yang saya dengar itu katanya pendidikan guru penggerak itu kan berpihak pada murid itu ya, jadi yang kalau ini tercapai tentu murid kita sendiri yang akan sangat berbahagia ya.
Nah, tetapi kira-kira ya Bu Sin, apa yang menjadi kendala saat ini yang dirasakan oleh Bu Sintia? Kadang saya suka ini Bu, kadang saya jujur ya Bu ya, kadang suka Iya iya lupa iya. gitu ya. Ah, iya Kadang iya. suka lupa mana yang harus diselesaikan dulu, kapan Oke. misalnya tugas yang ini tuh due date-nya kapan gitu. Jadi karena memang meskipun sudah ada rencana, tapi kadang suka apa ya Sundanya mah pas saling sync sama tugas lain akhirnya udah we lupa gitu. Jadi Iya. tahu-tahu malam ini due date terakhir gitu. Jadi ya mau nggak mau kadang suka sampai begadang misalnya gitu. Iya iya iya. Yang jelas mungkin bukan hanya lupa ya, Bu, karena, di sekolah juga tugasnya banyak ya. Kita kan, namanya yang saya dengar itu guru penggerak itu kan tidak lantas membuat Ibu dibebas tugaskan ya sebagai guru asli gitu ya. Iya. Jadi semakin banyak tugas bertumpuk ya, jadi, sepertinya lupa padahal mungkin tidak lupa karena kadang-kadang ada yang lebih prioritas, ini dulu, itu dulu dan sebagainya. Nah, kira-kira ya Bu, apa yang bisa Ibu lakukan ya untuk mengatasi hambatan tersebut? Belakangan ini mah saya, sering tuh Bu nengok-nengok, nengok-nengok modulnya dulu misalnya sekarang lagi bahas modul 2.3 gitu ya, dilihat dulu Iya kapan iya. due date-nya gitu ya dan itu dicatat Bu, dicatat di ya memo kecil entah itu di HP atau di laptop gitu, tapi lebih sering di handphone gitu seperti, bentuknya seperti to do list biar emang saya nggak lupa banget gitu. Iya betul ya Bu, kadang-kadang, semacam ibu rumah tangga ya kalau pergi ke pasar supaya tidak lupa apa yang mau dibeli harus dicatat ya, apa terperinci ya mungkin juga itu, harus Ibu lakukan ya, mencatat semua yang ada di modul yang mungkin harus segera diselesaikan ya. Oke ya, rencana awal apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan? Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan mungkin Bu ya, akan membuat to do list aja dulu kayaknya. Ya ya ya, bagus sekali ya. Lalu, apa ya langkah yang akan Ibu lakukan sekarang? Kalau sekarang kayaknya mungkin lihat lagi Bu, lihat lagi LMS-nya, lihat lagi tugas-tugasnya gitu Bu. Terus mungkin catat batas waktunya kapan aja. Setelah itu mungkin bisa lebih mencari prioritas ya Bu, mana yang harus betul-betul didahulukan, mana yang bisa diselesaikan belakangan. Oh iya, jadi ada prioritas ya Bu ya dalam rencana ini. Yang jadi prioritasnya itu Ibu mencatat tugasnya apa, waktunya kapan, begitu ya Bu? Iya, betul. Kira-kira itu kapan tuh akan Ibu mulai? Kayaknya saya akan mulai malam ini mungkin Bu. Ya ya ya, harus secepatnya ya, karena semakin lama tugasnya nanti akan semakin banyak tuh Bu. Kemudian, bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan dari rencana ini kalau rencana ini terlaksana gitu? Mungkin saya bisa bilang ini berhasil kalau misalnya tugas-tugas saya bisa masuk tanpa melewati batas waktu yang telah ditentukan gitu. Jadi nggak ada tugas yang terlambat lah istilahnya. Sangat luar biasa ya, saya percayalah Bu Sintia itu ya. Tetapi kira-kira, ada tidak rintangan ya, pasti ada rintangan lah. Nah yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan rintangan itu bagaimana? Pasti ada ya Bu ya, dari mulai Iya. tadi banyaknya hal-hal yang menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan secara bersamaan gitu ya. Tapi sebisa mungkin mulai mulai malam ini saya mengerjakan gitu ya tugas-tugas yang memang sudah mepet deadline-nya gitu. Baik sekali itu. Kira-kira, seberapa besar nih Ibu berkomitmen terhadap rencana yang sudah Ibu uraikan tadi? Harus berkomitmen besar Bu Ya ya ya, dan harus dan bisa maksimal ya? ya dan akan berusaha untuk semaksimal mungkin menyelesaikannya Bu. Iya, luar biasa. Nah, tetapi untuk mencapai keberhasilan tentu saja kita mungkin harus ada yang membantu ya, Bu, kira-kira, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini?
Yang pertama jelas pasti suami ya Bu ya, karena biasanya saya Iya. mengerjakan tugas CGP itu di malam hari, jadi mungkin akan meminta bantuan ke suami Bu, untuk bisa Mmm. sama-sama bantu kondisikan anak-anak di malam hari gitu Bu. Terus yang kedua pasti, butuh support dari kepala sekolah dan rekan kerja. Oke, sangat luar biasa ya, Bu, ya. Jadi perlu bantuan dari keluarga, atasan, ya, senior, junior, rekan kerja, ya. Nah, kira-kira nih, Bu, kalau misalnya nih Ibu sukses tuh ya jadi guru penggerak, tetapi tidak ada tuh misalnya yang mengucapkan selamat pada Ibu ya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih? Kalau boleh jujur saya tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu fokus ya, Bu, ya, kepada Iya, iya. apa yang akan disampaikan orang lain gitu ya. Yang jelas apa yang saya dapatkan saya harus, menyampaikan juga kepada anak-anak gitu, dan bisa Iya. bermanfaat terutama untuk anak-anak. Ya, intinya mah meluruskan niat ya, Bu, ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu semuanya, untuk kepentingan anak didik kita ya. Kira-kira, yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini gimana nih, Bu? Saya akan tetap berusaha, Bu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memang sudah ada di to do list-nya, Bu. Sangat luar biasa, percayalah saya ke Bu Cynthia ya. Tetapi kalau ada perkembangan atau butuh bantuan tidak masalah ya, Bu, kalau Ibu masih percaya dengan saya untuk berbicaralah gitu. Siap Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan saya merasa benar-benar, didukung ya Bu ya sepenuhnya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas CGP ini gitu Bu. Sama-sama, Bu, karena kalau Ibu berhasil menjadi guru penggerak tentu saya pun akan ikut, merasa bangga, anak-anak juga akan mendapatkan manfaatnya ya, Bu, ya. Nggak masalah ya, Bu Cynthia. Jadi, sesi coaching kita ini sudah mau selesai ya, Bu. Semoga rencana Ibu ya untuk melewati semua proses CGP ini berjalan lancar ya dan Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan sehingga, semuanya tidak menjadi beban ya, Bu, ya. Amin, terima kasih banyak sekali lagi Bu Ros. Sama-sama Bu Cynthia. Tetap semangat ya dan lanjutkan usahanya ya, Bu. Karena, perbincangan kita ini sepertinya sudah selesai ya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah percaya mengajak berbicara dengan saya, eee, karena ada sesuatu hal saya mau melanjutkan ke pekerjaan lain ya, Bu, ya. Kita akhiri saja ya. Assalamualaikum ya, Bu. Waalaikumsalam Bu Ros, sampai ketemu lagi Bu.